keluarga dari mendiang Bapak Harsono atau Bapak Yong Iting, terimalah salam dhamma dari saya, Soti Hontu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada bidang pendidikan Wihara Karangjati yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdhammadesana pada malam hari ini. Ini merupakan dhammadesana saya yang keempat di Wihara Karangjati. Terakhir dhammadesana itu tahun lalu, sempat hiatus sebentar, karena hamil. Kemudian ini balik lagi. Kalau bahasa K-popnya comeback ya, comebacknya sekarang gitu. Oke. Tema saya malam hari ini adalah wishlist. Bisa dilihat di slide-nya. Ini total ada 17 slide. Mungkin kurang lebih 20 sampai 30 menit. Karena saya baru dhammadesana 4 kali, jadi saya itu lebih sering jadi penonton. Nah, kalau jadi penonton itu atau pendengar dhammadesana itu kadang kalau agak kelamaan itu saya agak gelisah. Jadi ini saya kasih tahu dulu, kurang lebih 20 sampai 30 menit biar tidak down gitu ya. Atau kadang ada yang dhammadesana terus bilang, nanti saya diingetin ya waktunya tinggal berapa. Nah itu saya kadang pun lama nih gitu. Atau misalnya ya kalau panjang itu kadang saya suka tidak bersemangat. Jadi saya sampaikan di awal, semoga bisa mengikuti ya, kan waktunya, durasinya cuma pendek begitu. Kemudian biasanya kalau dhammadesana itu direkam oleh Romo Ian ya. Nah, Romo Ian itu kadang bikin status. Kalau yang dhammadesana itu sambil ngomong di depan, kadang dia bikin status, yang belakang itu lihat HP gitu. Jadi kalau bisa sih, ini karena durasinya pendek, saya minta perhatiannya. Jadi pada saat diposting Romo Ian, branding saya nggak jatuh. Ya, itu intronya panjang. Oke, saya mulai masuk ke topik. Wishlist itu artinya seperti harapan, atau sebentar lagi kita mulai bikin resolusi gitu ya. Nah, bisa di next. Oke. Nah, ini saya ngambil data di internet. 7 resolusi tahun baru paling populer. Saya bacakan dengan cepat. Yang pertama itu menabung lebih banyak. Kemudian yang kedua itu lebih hemat. Yang ketiga itu baru rutin berolahraga. Jadi yang 1 dan 2 itu tentang keuangan gitu ya. Yang ketiga itu baru hidup sehat. Yang keempat menjaga pola makan sehat. Terus yang kelima bersosialisasi, menambah kenalan baru. Kemudian mencapai berat badan ideal. Dan yang terakhir mencoba hobi baru. Nah, kemudian next. Ini adalah 5 resolusi yang paling banyak tercapai. Yang pertama, lebih hemat. Yang kedua, menabung lebih banyak. Yang ketiga, bersosialisasi, menambah kenalan baru. Yang keempat, baru menjaga pola makan sehat. Yang kelima, mencoba hobi baru. Ya. Kemudian next lagi. Ini top 5 resolusi yang belum tercapai. Menabung lebih banyak. Jadi sudah tercapai, tapi banyak juga yang merasa dia belum menabung lebih banyak, kayak belum cukup gitu. Baru yang kedua, mencapai berat badan ideal. Jadi boleh lihat sebelumnya. Yang tercapai itu menjaga pola makan sehat, tapi badan idealnya belum tercapai gitu. Ya. Kemudian yang ketiga itu yang belum tercapai, membeli rumah. Itu memang problem milenial dan Gen Z ya. Kemudian yang keempat, rutin berolahraga. Yang kelima itu lebih hemat. Jadi yang belum tercapai menurut survei. Kemudian next. Dan nggak cuma di Indonesia, di Amerika juga setelah disurvei, top
New Year's resolution for 2026 itu pertama itu olahraga lebih, maksudnya lebih sering berolahraga. Kedua baru save more money. Yang ketiga itu makan lebih sehat. Yang keempat lebih sering meluangkan waktu dengan teman dan keluarga. Kelima turun berat badan. Keenam itu performance di kerjaan itu lebih meningkat. Yang kemudian itu melakukan lebih untuk lingkungan, jadi orang luar itu mungkin lebih aware dengan lingkungan. Dan yang terakhir mengurangi stres di pekerjaan. Oke. Kemudian bisa kita lihat, jadi kesimpulannya itu rata-rata wish orang itu untuk tiap tahunnya itu mengenai kekayaan dan wellness. Wellness itu kesejahteraan, tapi bukan yang seperti kaya materi, tapi dia lebih sehat jasmani, sehat mental, dan lebih tenang hidupnya, itu wellness. Nah, itu tentu butuh usaha, butuh pengorbanan, dan butuh self control. Jadi seperti membimbing diri untuk mencapai goal itu bagaimana. Biasanya resolusi itu hanya semangat di Januari Februari, seterusnya ke akhirnya sudah mulai lesu. Contoh misalnya Januari check out barang olahraga, Januari daftar catering sehat gitu, atau dan banyak lagi daftar fitness segala macam ya. Nah kemudian seakan tidak ada selesainya begitu. Jadi dia hanya semangat di awal, kemudian di akhir lesu, tahun depan sama lagi resolusinya. Ataupun ada juga yang sukses gitu. Ya kita nggak cerita yang nggak sukses ya. Ada yang udah selesai nih, nabung segini. Tahun depan dia akan target lagi, tabung lebih banyak lagi gitu. Jadi memang sebagai manusia itu wish-nya kita tuh banyak sekali gitu ya. Nah, oke, itu mungkin masih relevan dengan kita yang pekerja atau mahasiswa gitu. Jadi kita masih punya privilege untuk untuk bikin resolusi, untuk punya wish gitu ya. Nah ini next saya mau tanya, ada yang tahu singkatan SHAM? Bukan saham ya. Belum ada? Oke, next. SHAM itu adalah stay at home mom. Oke, jadi disingkat SHAM atau kadang dibilang itu traditional wife. Pada kesempatan ini saya ingin coba sedikit membahas tentang ini karena cerita drama yang berikutnya main karakternya itu adalah stay at home pada zaman Sang Buddha gitu. Nah, di sini kalau kita Google di Google ya. Kalau kita ketik stay at home mom itu dia akan muncul ya, perannya itu adalah primary caregiver, teacher, nurturer, perawat, kayak merawat, terus manager semua rumah tangganya, dan bahkan organizer. Jadi beban kerjanya itu banyak sekali. Kemudian kadang ya berita-berita yang muncul itu ada tentang depresi ibu dan segala macam. Jadi ini merupakan peran yang cukup berat tapi sering terabaikan. Jadi kita anggap itu tuh wajar gitu ya. Nah, sebagai stay at home mom itu kadang mereka sudah tidak, karena terlalu sering merawat orang lain, dia tidak punya waktu untuk membuat resolusi atau wish atau apa. Jadi dia mengupayakan semua orang di rumah itu tercukupi begitu. Nah, walaupun ya zaman sekarang ada juga yang stay at home mom yang bahagia juga ada, yang misalnya yang uang bulanannya tercukupi segala macam. Nah, tapi yang depresi juga banyak. Nah, ini saya cerita yang berikutnya itu karakter utamanya adalah ibu rumah tangga atau seorang istri di rumah begitu. Boleh next. Nah,
Ini saya ambil cerita Istana Perempuan Setia atau Patibata Wimana. Itu ada di Kudaka Nikaya. Kudaka Nikaya itu adalah kumpulan cerita-cerita kecil atau cerita pendek berisikan kadang ada puisi atau syair atau cerita pendek. Nah, ini supaya bisa ditangkap oleh teman-teman sekalian, saya ambil cerita yang pendek saja ya. Nah, ini artinya itu adalah pati itu suami, brata atau wata itu pengabdian atau kewajiban, wimana itu istana surgawi, kendaraan dewa atau kediaman di alam surga. Jadi kalau di terjemahannya itu di ceritanya ini adalah istana perempuan setia, gitu ya. Boleh di next. Nah, ini main karakternya cuma ada 2 orang, yaitu Mahamonggalana dan si Dewi yang diceritakan ini. Jadi Mahamonggalana tahu ya, itu adalah murid Sang Buddha yang memiliki kemampuan luar biasa. Jadi beliau itu sering mengajarkan dhamma di alam surga. Jadi dia PP dunia manusia ke dunia alam surga itu udah sering gitu, mewakili misalnya Sang Buddha kalau ada kegiatan lain gitu mungkin ya. Nah, ini pada saat beliau ke alam dewa, ada seorang dewi yang sangat bercahaya cemerlang gitu, shining, shimmering gitu ya. Jadi bahkan sampai di notice sama Mahamonggalana gitu. Jadi kayak orang yang chill aja bisa notice saking cemerlangnya sang dewi tersebut. Oke, boleh next. Nah, cerita sebelumnya, cerita lampau dari sang dewi ini adalah pada saat zaman Sang Buddha berdiam di Sawati, di kota itu ada seorang istri yang setia. Dia hidup harmonis bersama suaminya. Dia sabar dan pandai. Dia tidak mencaci sekalipun ketika marah. Ucapannya lembut dan tulus. Dia memiliki keyakinan dan dia memberikan dana sesuai kemampuannya. Kemudian beliau terserang suatu penyakit, meninggal dan terlahir kembali di alam 33 dewa. Alam 33 dewa itu adalah surga Tawatingsaya. Nah, oke, next. Nah, karena dinotis oleh Mahamonggalana, Mahamonggalana pun bertanya kepada dewi tersebut, "Dewi, dengan keagungan yang besar, di sini engkau berdiam dengan berbagai bentuk kekuatan kesaktian, dan para perimu ini di setiap sisi menari, menyanyi dan bersenang-senang. Engkau mencapai kemampuan kesaktian para dewa, memiliki keagungan yang besar. Tindakan jasa apakah yang telah engkau lakukan ketika terlahir sebagai manusia? Karena apakah maka keagunganmu cemerlang sedemikian rupa, keelokanmu menyinari segala penjuru?" Kurang lebih Mahamonggalana bertanya, kok bisa gitu ya. Cuman kalau bahasa di Sutta tuh panjang gitu. Kok bisa sebagus itu, semewah itu, secemerlang itu gitu ya. Oke. Next. Nah, Dewi itu bercerita. Ini saya baca dulu, nanti kita back untuk bahas satu persatu, tapi secara singkat aja. Dewi itu berkata, "Ketika saya terlahir sebagai manusia, di antara manusia saya merupakan istri yang setia, tidak memikirkan laki-laki lain. Bagaikan seorang ibu yang melindungi anaknya, saya tidak mengucapkan kata-kata kasar sekalipun ketika saya marah." Oke, next. Kemudian, kokoh dalam kebenaran, terbebas dari ucapan salah, bergembira dalam memberi, bersifat simpatik, dan penuh keyakinan dan penuh hormat, saya memberikan makanan maupun minuman, pemberiannya yang berlimpah. Karena inilah maka keelokanku sedemikian rupa. Karena inilah saya sejahtera di sini, dan di sana muncul apapun yang merupakan kesenangan dariku. Saya beritahukan kepadamu, biku,
saya beritahukan kepadamu biku dengan keagungan yang besar, tindakan jasa apa yang telah saya lakukan ketika terlahir sebagai manusia. Karena inilah maka keagunganku cemerlang sedemikian rupa dan keelokanku menyinari segala penjuru. Oke. Next ya. Oh, baik. Ini udah mau selesai. Baik lagi. Baik. Oke. Nah, kita coba bedah satu persatu yang disampaikan oleh Sang Dewi. Kalau dilihat secara sekilas termasuk itu ya, mudah dikerjakan. Nah, coba kita lihat satu persatu. Nah, di antara manusia saya merupakan istri yang setia, tidak memikirkan laki-laki lain. Dalam hal ini, kalau bisa saya jelaskan lebih rinci, bukan berarti sebagai kalau sudah menjadi istri udah nggak bisa fangirling gitu ya, nggak bisa ngefans sama orang gitu. Misalnya kayak Mbak Alun di sini, ya, saya kasih contoh mumpung dia datang. Misalnya nanti dia sudah menikah, terus dia masih ngefans sama Enhypen gitu. Ada yang suka juga Enhypen di sini. Nah, itu bukan berarti seperti itu ya. Yang red flag itu, yang ciri-ciri istri yang tidak setia itu ya dia merasa suami lain lebih kayak, suami lain lebih ganteng. Nah, itu yang kurang terpuji dan tidak dilakukan oleh Dewi ini. Jadi dia merupakan istri yang setia, tidak memikirkan laki-laki lain. Begitu. Kemudian next, belum. Bagaikan seorang ibu yang melindungi anaknya, saya tidak mengucapkan kata-kata kasar sekalipun ketika saya marah. Ini kok bahasa zaman sekarang itu adalah soft spoken. Jadi bukan yang tiap hari di rumah ngomel-ngomel gitu ya. Nah, dia ya soft spoken, termasuk ya masih bisa dilakukan ya. Jadi sebagai pengingat, kadang kalau kita sudah terlalu stres atau apa, kadang suka ngedumel dan segala macam. Nah, itu tidak dilakukan oleh istri yang satu ini, Dewi yang satu ini, begitu. Kemudian next, kokoh dalam kebenaran. Nah, kalau yang ini kalau bisa saya jelaskan ya, semua tindakannya ya benar, dia menjalankan perbuatan-perbuatan yang benar itu. Kemudian terbebas dari ucapan salah. Nah, ini mungkin kalau bisa dijelaskan, kadang dalam kehidupan sehari-hari itu kita itu dalam berbicara kadang ada yang tidak perlu gitu. Jadi mewatakan berita yang salah atau ikut menambahkan berita-berita yang belum tentu benar. Misalnya ada teman yang sedang gibah, kita nambah-nambahin. Misalnya ada yang yang kita belum tahu dengan jelas, kita sudah memberitahu kepada orang lain dengan versi kita gitu ya. Jadi ini tidak dilakukan oleh si Dewi ini. Kemudian bergembira dalam memberi, ini bersangkut paut dengan kebiasaan berdana begitu. Kemudian bersifat simpatik, ini dia kalau istilah Gen Z itu tidak tone deaf ya. Jadi kalau ya bersifat simpatik gitu lah. Kemudian dengan pikiran penuh keyakinan dan penuh hormat, saya memberikan makanan maupun minuman. Nah, di awal diceritakan si Dewi ini memiliki keyakinan terhadap Sang Buddha. Nah, beliau juga dengan penuh keyakinan dan penuh hormat memberikan makanan maupun minuman baik kepada Biku Sangga, Buddha dan murid-muridnya maupun terhadap orang sekitarnya. Dan terakhir pembeliannya yang melimpah, begitu. Nah, yang melimpah ini bukan berarti kita harus kaya dulu untuk bisa memberikan yang berlimpah.
kalau yang di sini kalau saya tangkap itu apapun yang kita punya yang baik, yang kiranya baik dan bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, diberikan semuanya kepada orang tersebut, begitu. Next. Nah, ini sudah, karena itulah maka keelokanku sedemikian rupa dan saya sejahtera di sini. Jadi dia kaya dan sejahtera di alam surga. Nah, oke, next. Oke, terakhir yang mau saya sampaikan, ya kurang lebih 20 menit ya, benar ya. Ya mungkin udah ada yang bosan, jadi saya percepat. Nah, ini saya menulis wishlistnya itu pakai tanda dolar. Karena kalau kita lihat kadang resolusi kita itu suka tentang berhemat, menabung, terus mendapatkan pekerjaan lebih baik, gaji lebih tinggi, performance lebih tinggi gitu. Itu bukan berarti tidak boleh, tapi ada baiknya kita tambahkan dengan hal-hal kecil yang dilakukan oleh dewi tersebut. Jadi kadang suka terlupakan oleh kita untuk berbicara yang lembut, kemudian kadang kita suka lupa, kita sibuk fitness, tapi kita lupa pelihara atau berdana makan, waktunya habis untuk fitness gitu ya. Bukan berarti tidak boleh fitness, cuman saya menyelipkan cerita sang dewi tersebut agar ya bisa dari sekarang atau bisa dari tahun depan, jadi kita bisa mulai memperhatikan hal-hal baik yang bisa kita tambahkan ke resolusi kita. Bukan hanya sekedar memperkaya, bukan hanya sekedar menyehatkan tubuh gitu ya. Jadi ada hal-hal kecil yang bisa kita terinspirasi dari sang dewi tersebut. Oke, next. Oke, itu tanda dolarnya sudah menjadi S biasa. Jadi harapannya kita tidak terlalu fokus terhadap materi gitu ya. Oke. Nah, biasanya kalau saya damai di sana, saya membawa door prize atau hadiah. Untuk hari ini nggak usah bertanya lah ya. Saya ingin mencari salah satu yang mau sharing inspirasi apa yang didapatkan oleh Dewi dari cerita Dewi ini dengan waktu yang singkat ya, karena takutnya pada bosan ya. Ada yang berkenan? Satu orang, bisa cewek, bisa cowok. Surprise yang kurang menarik mungkin. Lupa bawa HP ya, surprise HP gitu kali ya. Malu-malu. Malu-malu gitu. Oh, oke. Inspirasi yang saya temukan adalah kadang yang kita minta itu tidak kita butuhkan secara real time. Kesehatan memang penting, uang itu penting, tetapi kadang kita melupakan hal-hal yang sederhana yang seperti yang dilakukan sang dewi, kesetiaan, cinta kasih, pengampunan, bela rasa, dan kemuliaan hati. Itu yang saya terima singkatnya dari teladan sang dewi. Terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Ya. Singkat dan sesuai dengan yang ingin saya utarakan, begitu ya. Jadi berarti apa yang saya sampaikan cukup tersampaikan kepada teman-teman semuanya, begitu. Oke, paling segitu saja yang bisa saya sampaikan.